بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar hikmah 40. Hari ini kita masuk hikmah 41. Tapi seperti biasa kita masuk ke bab atau bagian dari hikam itu, bagian yang keempat. Bagian yang keempat. At-takhalli wa at-tahalli. At-takhalli, keluarin sifat yang buruk dari dalam hati kita, cari atau masuk ke atau praktik atau mungkin melaksanakan atau ikut sifat yang bagus. Itu bab yang ketiga. Sekarang kita di bab yang keempat, masuk al-haq khayal. Selain Allah Ta'ala itu khayal. Selain Allah Ta'ala khayal. Ini yang bab yang keempat. Hikmah yang pertama, hikmah yang kedua, hikmah yang ke-45 ini. Hari ini kita di hikmah yang ke-5 dari bab yang keempat. Apa itu? Selain Allah Ta'ala itu khayal. Selain Allah Ta'ala tidak ada. Hakikatnya seperti itu. Tapi sesuai i'tiqad mereka, sesuai fikiran mereka, sesuai fahaman mereka juga beda. Setiap orang beda. Ini mukmin, ini muslim, ini mukmin juga. Tapi fikirannya itu, lihat saya harus punya sebab, harus saya punya ikhtiar. Kalau tidak punya ikhtiar tidak mungkin. Ada lain yang derajatnya lebih tinggi, itu ikhtiarnya kepada Allah Ta'ala, atau balikin semuanya urusannya kepada Allah Ta'ala. Jadi lihat di al-kaun ini semuanya lihat Allah Ta'ala. Ini derajat tidak mudah. Sama orangnya tidak mungkin itu bisa sampai ke hal seperti ini. Di hikmah ini ringkas seperti biasa. Tapi di dalamnya ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hikmah hari ini. Yang pertama ini, di sini yang pertama, al-ajab kullal ajab mimman yahrubu, al-ajab kullal ajab mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlub ma la baqa lah. Al-hikmah sampai sini aja. Al-hikmah sampai sini. Yang di akhirnya itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ini ayat Quran. Ayat Quraniyah. Al-ajab kullal ajab. Di sini Imam Ibn Athaillah di hikmah ini kayak kasih belajaran di dalam cara yang caranya yang mungkin bilang beda. Apa itu? Dia bilang saya bingung atau saya hayran. Dari mana? Dari orang yang kabur dari Allah Ta'ala, cari selain Allah Ta'ala. Itu terjemah saya, itu mungkin terjemah harian. Al-ajab. Karena di Indonesia itu kalau bilang ajib berarti mereka biasa pakai dimakan. Kalau makan bilang ajib, yang betul ya. Enggak tahu kalau mereka pakai di selain makan. Yang penting saya sudah pernah dengar mereka kalau ada makan yang bagus atau itu mereka bilang ajib. Jadi di sini bukan maksudnya ajib suka. Enggak. Ini ta'ajub. Di dalam bahasa Indonesia juga ta'ajub atau ta'ajub, ya betul. Juga maksudnya di ayat ini, di hikmah ini, maksudnya tidak mungkin atau tidak ada orang yang punya akal bisa melakukan hal seperti ini. Apa itu hal yang seperti ini? Dia kabur dari Allah Ta'ala, terus cari selain Allah Ta'ala. Jelasnya panjang sekali. Tapi kalau kita masuk di
satu bersatu itu yang tadi bilang al-ajab. Al-ajab kullul ajab. Di sini bilang apa? Sesungguh coba baca Fathiyah. Arti surah Al-Hajj aja ya, Syekh? Enggak, arti hikmah dulu. Oh, mengherankan. Nah, sungguh mengherankan. Ini satu. Atau sungguh aneh ya kan? Diterjemah. Aneh. Ya, hasilnya sama ya kan Ya, Fathiyah? ya. Hasilnya sama. Tapi kayak lebih jelas. Karena aneh itu tidak jelas. Tapi mengherankan betul. Heran. Aku heran dari orang yang sekian. Terus lanjut. Orang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari. Hmm. Sosok yang tidak bisa dihindari apa itu? Ini yang kita harus di sini mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu, sosok yang tidak bisa hindari. Yang tidak sosok yang kita tidak bisa hindari itu Allah Ta'ala. Kita tidak bisa hindari, tidak bisa jauh dari Allah Ta'ala. Tapi Syekh, ada orang yang non-Muslim, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak punya agama. Ada itu betul. Tapi dia tetap sama Allah Ta'ala. Mau atau tidak mau. Ya. Bagaimana? Kenapa Syekh ini? Lihat, Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam fikak lil insan anhu. Kenapa kita tidak bisa melepaskan dari Allah Ta'ala atau tidak lepas dari Allah Ta'ala? Punya agama atau tidak, mukmin yang saleh atau mukmin fasik, dimanapun di tempat yang bagus atau tidak bagus, mungkin di negara yang kaya atau miskin, dia tidak bisa hindari dari Allah Ta'ala. Sawa'an bidzalika hayatihi allati ya'isha fawqa al-ard, itu di dalam waktu dia masih hidup di dunia, atau setelah dia masuk barzakh, atau setelah dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala lagi, tetap dia tidak bisa hindari atau jauh dari Allah Ta'ala. Ya, mungkin ada yang tanya bagaimana itu Allah Ta'ala sama kita. Makna hadhihi al-ma'iyah anna Allah ma'aka bi'ilmi. Arti itu ma'iyah Allah Ta'ala dengan kita atau sama kita, itu yang pertama di ilmunya. Maha tahu kamu pergi ke mana, hidup kamu di mana, agama kamu, anakmu, keluargamu, kamu pendidik anakmu bagaimana, ya itu semuanya yang di dalam hatimu atau yang di luar. Ya'lam ma fi sudur, ya'lamu wa ma tukhfi sudur. Itu semuanya Allah Ta'ala Maha tahu. Berarti ilmunya Allah Ta'ala itu bukan seperti kita. Jangan salah faham. Ilmu kita baru belajar. Saya mau jadi ahli Quran, ya mulai baca, ya tahsin, terus masuk qiraat, terus masuk ilmu tafsir, terus masuk sudah pulang jadi alim. Tapi ilmu Allah Ta'ala enggak ada waktu mulai. ولا يحيطون بشيء من علم. Enggak ada yang tahu bagaimana cara ilmu Allah Ta'ala, bagaimana dapat caranya, bagaimana belajar. Kalau belajar sama siapa? Itu ilmu manusia. Allah Ta'ala لا يحيطون من ذا الذي يشفع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, kecuali yang kasih izin. Itu semuanya yang kita belajar cerita Al-Khadir, cerita Sayyidina Al-Khadir sama Sayyidina Musa alaihi salam. Setelah Al-Khadir, setelah Sayyidina Musa datang atau ikut Al-Khadir di rihlah yang kita bilang dapat tiga aja di rihlah tersebut, dapat tiga pelajaran aja. Apa itu? Yang pertama, perahu atau kapal itu yang membawa atau bantu mereka dari sini sampai sini, Sayyidina Al-Khadir rusaki sampai airnya masuk. Mereka marah, kenapa ya Musa? Ini salah, mereka antar kita gratis, kamu hancurin. Dia bilang sama dia, itu saya tadi bilang sama kamu, diam. Kalau ikut saya, jangan tanya. Oh maaf, itu salah.
Oke, betul. Ceritanya kita baca setiap hari di hari Jumat, mungkin paling banyak sudah paham. Yang kedua itu masalah anak yang kecil. Dia langsung ambil anak itu bunuh atau membunuh anak tersebut. Sayyidina Musa bilang, ini salah, ini anak kasihan, ini enggak, kenapa? Enggak ada alasan, enggak ada sebab. Dia bilang, ya ini kalau kamu tanya lagi sudah pisah sama saya atau jangan ikut saya. Yang ketiga itu bangun dinding yang ada di kampung itu setelah dia minta makan dari mereka, mereka tidak kasih. Waktu lihat dinding itu mau jatuh, Sayyidina Al-Khadir bangun sendiri. Tidak ambil ujrah atau dapat itu. Sayyidina Musa bilang, ini kenapa kamu bantu mereka? Mereka tidak kasih kita makan, tidak kasih makan kepada kita. Ini sudah sekarang syarat yang ketiga sudah pergi. Ayo bisa, tapi sebelum kamu pergi, harus saya jelasin. Apa itu jelasin? Ya masalah pertama gini, masalah dua gini, masalah tiga gini sudah selesai. Tapi di dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al Bukhari bersabda itu ada satu orang tanya kepada Sayyidina Musa, ada yang lebih mengetahui dari kamu atau alim? Bilang enggak ada. Allah Ta'ala kasih hukuman. Seperti istilah kita kasih hukuman. Tapi dalam riwayat Allah Ta'ala bilang, wahai Musa, ada hamba kita Al-Khadir. Kamu cari, bisa ketemu. Ambil ilmu dari beliau. Itu yang lebih mulia, ya lebih afdal. Terus setelah cerita ini, sudah Sayyidina Musa mau balik atau mau berbisa dari Al-Khadir. Mereka masih di dekat laut. Lihat satu burung kecil, ambil air dari laut. Di mulutnya ya, enggak tahu namanya bahasa Indonesia. Walhasil dia ambil air. Setelah Sayyidina Musa sama Al-Khadir lagi lihat. Sayyidina Al-Khadir bilang, wahai Musa, ini lihat burung ini ambil dari laut berapa? Sedikit sekali dari laut, tidak terasa. Dari laut sedikit itu yang dia minum atau yang dia ambil di mulutnya itu berapa? Bilang ini sedikit. Ya bilang Al-Khadir bilang sama Musa, ilmu saya yang tadi kamu lihat, wah ini luar biasa. Sama ilmu kamu yang mulia juga karena kamu Nabi yang Allah Ta'ala kasih ilmu. Itu di hadapan ilmu Allah Ta'ala seperti yang tadi burung ambil dari air. Ya, itu yang kita baca di surat di ayat Al-Kursi, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Setelah ini kita belajar faham hafal, Allah Ta'ala bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang dapat dari ilmu Allah Ta'ala itu sedikit sekali. Jadi di sini makna Allah Ta'ala dengan kita atau sama kita itu bi'ilmihi. Ya, itu kalau kita masuk sedikit bi'ilmihi bagaimana? Sebelum saya datang, sebelum saya sudah lahir, sebelum saya setelah saya wafat, setelah itu semuanya Allah Ta'ala Maha tahu hidup kita dari waktu Adam, dari sebelumnya sudah. Ma'aka biriayatihi, lindungi kamu. Kamu butuh ini Allah Ta'ala kasih. Mau contoh riayah itu satu riayah, kamu kecil di perut ibumu bagaimana? Tidak bisa makan dari mana? Dari sana, dari sini nggak bisa. Nggak ada yang bisa bantu. Ya Allah Ta'ala kasih makan lewat pusar itu. Ya sudah. Ini satu riayah. Selama itu 9 bulan. Itu sudah. Jadi kamu tenang. Selama 9 bulan itu tenang, tidak fikir apa-apa, tidak ada urus. Juga lihat, ada bibis atau tidak. Ya, ilmu doktoran bilang ya, buang air besar ada atau tidak. Tidak perlu karena makanannya itu langsung darah sudah. Jadi tidak butuh apa namanya ini buang air besar atau macamnya. Itu namanya riayah. Setelah kamu keluar dari perut ibu itu saya kasih contoh. Tapi kalau kita taruh atau fikir di hidup kita ya riayatullah Ta'ala luar biasa sama setiap hambanya. Bukan saya. Jangan kamu lihat, oh mungkin cerita Syekh Faisal bagus sekali. Ini riayah setiap orang, muslim, non muslim, kafir,
mukmin, fasik, ahli maksiat sama. Keluar dari perut ibumu, bagaimana? Kasih makan itu susu. Susu itu sesuai badanmu berapa hari pertama, hari kedua, tiga. Ini lihat hari pertama, hari dua tidak ada. Baru mulai di hari dua, tiga kadang-kadang muncul ada berapa perempuan sampai 5 hari ya mereka kasih air, kasih makan. Walhasil terus kasih minuman itu lihat kita kalau makan butuh air. Tapi ini anak selama 4 bulan, 5 bulan, atau mungkin kita bilang selama dia masih minum dari susu ibunya, tidak butuh air. Ya, ini makanan atau susunya sudah cukup, airnya cukup untuk badanmu. Itu yang namanya riayah. Satu, riayah sampai kita baca di buku-buku mereka bilang kalau musim panas jadikan susu dingin. Kalau musim dingin jadikannya panas. Kita lihat itu kalau kita sekarang beli susu, ya mereka tanya anak kamu berapa umurnya, berapa bulan? Ya 1 bulan, 2 bulan mereka kasih susu sesuai anak. Oke, ini juga sudah tidak butuh, tidak atur. Allah Taala sudah atur semuanya. Itu yang namanya riayah. Itu salah satu contoh. Terus di hidup kita waktu sudah jadi besar, terus orang yang mukmin atau masuk jalan hidayah, ya riayatullah Taala juga ada ya sampai wafat. Setelah wafat itu masuk ke makam juga ada. Allah Ta'ala masih kasih atau suruh malaikat itu, ini hambaku yang baik, ringan, jangan keras, jangan sesuai amalnya, sesuai istiqamamu di dunia dapat hal yang atau mungkin dapat riayah dari Allah Ta'ala. Wa ma'aka bitadbirihi, urus kamu. Kadang-kadang kita mau urusan ini, saya lihat ini suka, ya tiba-tiba batal, tidak jadi. Dapat urusan baru. Setelah kita masuk urusan baru, baru faham ya Allah itu kemarin berarti kalau saya melakukan salah. Mungkin kita bisa paham ini kadang-kadang jelas di contoh nikah. Dapat jodoh ya kan. Kadang-kadang dia sudah dapat jodoh fulan. Sudah mau lanjut tiba-tiba tidak jadi. Mungkin dari dia, mungkin dari suami, mungkin setelah istikharah, mungkin walhasil di dalam satu tahun, 2 tahun dia mungkin dapat jodoh lain, suami atau tadi yang mau jadi suami tidak jadi, dapat istri lagi, tapi setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun muncul mungkin hal yang buruk dari dia atau dari perempuan atau dari pihak laki-laki. Jadi setelah itu faham ya Allah, Allah Ta'ala bantu saya tidak jadikan istri fulan atau fulana tidak jadi ya betul tidak jadi suami juga karena Allah Ta'ala suka sama saya, enggak mau ikut fulan di musibah yang ini atau di hal yang buruk tersebut. Itu tadbir ya, luas sekali. Kadang-kadang itu anak kita mau masuk kuliah apa? Ekonomi. Tapi pergi ke sana sudah tidak ada kesempatan atau kita terlambat masukin kuliah, mungkin bilang ulum Quran. Kemarin sudah dari awal anaknya suka itu. Setelah masuk ulum Quran ya Masya Allah suka ya jadi orang besar, jadi orang alim ya Alhamdulillah. Itu tadbirullah Ta'ala. Itu yang namanya tadbir. Wa ma'aka bil ma'na al-mutlaq lil ma'iyah. Itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun itu Allah Ta'ala sama kamu. Dan antum jangan jadi apa namanya ini arah. Berarti Allah Ta'ala maha sama saya di kamar ini. Allah Ta'ala ada di sini. Itu sifat manusia. Bisa ambil satu tempat. Allah Ta'ala munazzahun anil makan. Allah Ta'ala maha luas. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma. Samawat wal ard itu ya kursi samawat, langit dan bumi tidak bisa untuk kursi. Ya, ini masalah mungkin kita kalau masuk tidak bisa berhenti.
Amma syai' alladhi la baqa walakin duna takyifin yastalzim at-tashbih. Jangan tadi kita bilang Allah Ta'ala maha sama saya atau dekat sama saya atau dengan saya, tapi jangan kasih mirip seperti fulan atau duduk di sana atau belakang atau depan atau kanan kiri. Enggak. Jangan ikut fikiran yang ini. Amma syai' alladhi la baqa'a ma'al insan fahuwa kullu ma'da, itu yang tidak bisa hidup atau tidak bisa terus atau menerus sama kita selama hidup selain Allah. Kullu syai'in fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalal wal ikram. Kamu punya rumah, ya berapa tahun kamu pergi tinggal di rumah atau meninggal rumah tersebut. Kamu beli barang yang paling mahal, betul. Tapi dalam satu hari kamu pergi taruh. Beli istri yang salihah. Baik sekali, Masya Allah. Juga anak. Berapa tahun kamu tinggal? Kamu sayang sama keluargamu. Sayang benar-benar, betul. Tapi dalam satu hari kamu pergi. Pergi akhirat sudah, tinggalin dia. Tidak bisa lanjut. Yata'allaq bil mal ladzi jama'ahu, hartanya. Ya, banyak yang kasihan sibuk ke sana ke sini sampai dia sudah kalau kurang sedikit tidak bisa tidur, gelisah. Oke, bil markiz, ya dia menjabat mas'ul itu mungkin bilang wakil presiden, mungkin turun lagi atau menteri atau namanya apa itu macamnya. Terus masyhur. Ya, ada berapa orang kalau kurang sedikit sudah mulai gelisah, ya takut apa hancur nama saya. Sampai dia bisa jual agamanya, bisa jual akhlaknya karena saya mau di balin masyhur. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yata'allaq bi'alam al-insan bi'alam al-asbab wa dhawahirha munsarifan an. Itu semuanya kalau dia tidak lihat Allah Taala salah. Tapi kamu ikut ikhtiar sebab masih lihat Allah Ta'ala itu tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ajab kullu al-ajab mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu an. Ay Allah Ta'ala, kamu tidak bisa melepaskan diri dari Allah Ta'ala, tidak bisa lepas dari Allah Ta'ala. Oke? Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Terus lanjut Fathiyah. Bagian yang kedua dari hikmah, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Ya, diulang ya, Syekh. Sungguh aneh orang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Yang tidak kekal. Yang tidak kekal itu di dunia ini apa? Selain Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya hikmah yang tadi, kullu syai'in fan. Ayat yang tadi, kullu syai'in fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semuanya yang di dunia ini, semuanya bisa habis. Tinggal wajah Allah Ta'ala aja. Kamu suka bumi ini ya bisa habis, sudah kita baca nanti atau kita baca di surat Takwir asy-syamsu kuwirat wa an-nujumu kadarat wa al-jibalu suyirat wa al-asharat, semuanya hancur. Jadi bisa yang abadi Allah Ta'ala aja. Jadi itu yang artinya kullu syai'in fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu contohnya banyak sekali. Tapi عندما تكون مقبلا إلى هذه الموجودات في الظاهر ومتعلقا بوجودها بالحقيقة والباطن فإن وافاها ميقات الانقضاء والزوال. Itu faedah tadi kita bilang jangan kamu lihat ini, jangan kamu lihat itu, jangan kamu tergantung sama atau mungkin suka harta, suka keluarga, suka rumah, suka mobil. Jangan sampai kamu pikiranmu ini, kadang-kadang ada beberapa orang kalau mobilnya kena sedikit aja sudah sedih berapa hari, marah, wah terus. Kenapa? Karena mobilnya. Ini lihat, Syekh ini berarti saya takut membazir, bukan masalah ini. Kalau sampai ganggu kamu dari ibadah, hubungan kamu sama Allah Ta'ala, jadi sedih, sudah enggak mau salat, enggak mau, selalu nangis, ya sedih, itu yang bahaya. Ini lihat. Tapi ada orang yang punya harta, kaya, sama ibadah, istiqamah, salah itu, dia tidak lihat harta.
yang datang alhamdulillah, tidak datangnya juga alhamdulillah, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Saya kasih cerita itu yang kakek keluarga Habib Umar itu namanya Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Dia orang yang rezekinya luas sekali. Sampai ribuan unta, ribuan kambing, ribuan itu. Dalam satu hari ada satu kafilah. Yang zaman dulu seperti sekarang bilang truk ya kan, tapi mereka unta, berapa unta datang. Di atasnya ada barang jual itu, atau mungkin bilang dagang gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada satu orang bilang, wahai fulan, kamu bilang zuhud, zuhud, zuhud. Ini lihat harta kamu bagaimana. Berapa ini kamu bilang zuhud. Bilang sama beliau, Syekh itu bilang sama beliau, demi Allah Ta'ala, kalau ini semuanya hancur atau kena musibah sampai hilang semuanya, tidak ada rasa di dalam hati sedih atau marah. Itu yang maksud hartanya di dunia, bukan di hati. Kadang-kadang kita tidak punya dunia, tidak ada dunia. Sedikit aja, kalau dapat sedikit aja sudah. Lupa Allah Ta'ala sampai mau coba-coba hal-hal yang haram. Nasallallahu as-salamah wal-afiyah. Itu di sini Al-Imam bilang takun anda idin muqbilan ila hadhil mawjidat wa muta'alliqan bi mawjidah. Berarti kamu lihat Allah Ta'ala aja. Kapan datang alhamdulillah, kapan pergi juga ini dari Allah Ta'ala. فإذا وافاها ميقات الانقضاء والزوال فلن تكن له كمن له مستندا إلى الركاب. Kalau ada waktu bisa hilang, hartamu, rumahmu, anakmu, mereka hilang dalam satu hari, mungkin di dalam musibah, mungkin dalam hal yang biar angkat derajatmu, itu sudah takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu lihat itu semuanya hilang, lihat Allah Ta'ala, ini yang mungkin bilang hamba Allah Ta'ala yang benar. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu. Itu tadi bilang kabur atau cari selain Allah Ta'ala, itu namanya huruf, kabur ya. Yakun al-huruf min Allah bi inkarihi wa juhudihi. Itu tidak lihat hikmat-hikmat Allah yang Allah Ta'ala kasih. Diingkari ya kan. Itu namanya huruf kabur dari Allah Ta'ala. Lupa Allah Ta'ala. Juga lalai ke sana kasih. Tidak perhatian sama perintahan Allah Ta'ala. Tidak jauh dari larangan atau larang-larang Allah Ta'ala. Larang Allah Ta'ala. Wa ta'amul ma'a musakharatihi wa junudihi faqat. Ya, jadi dia lihat bagaimana caranya saya ke sana ambil itu, tidak lihat Allah Ta'ala yang kasih. Ini kita selalu kasih contoh. Saya pergi ke dokter itu saya lihat dokter bisa sembuh dari dokter itu, masalah salamah walafiat, tidak mungkin. Tapi enggak, Allah Ta'ala suruh kita pergi atau Rasulullah suruh kita cari obat, ya pergi. Tapi obatnya atau sembuhnya dapat dari mana? Dari Allah Ta'ala. Ini namanya musakharatihi wa junudihi. أو بالتعلق بالنعم والشكر بها والذهول عن المنعم. Ya, kadang-kadang dapat rezeki yang luas sampai dia lupa Allah Ta'ala. Jadi makan, minum, tidak lihat. Kalau mungkin bilang tidak ada juga rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala kasih yang miskin. Ini rezeki tanda bersyukur dari Allah Ta'ala dengan rezeki. Ayo infak di tempat yang baik. ومصدر العجب في هذا أنه يرى بمقتضى بصيرته وعقله أن كل هذه المظاهر يتعامل بها ويتعلق بها ويعلم وصول بها صور دائلة. Itu kenapa heran Ibnu Athaillah bilang heran, karena walau kamu dapat harta yang luas, kamu dapat anak yang baik atau keluarga yang baik, itu bisa dalam satu saat hilang atau hancur. Kita lihat di Gaza, kadang-kadang semuanya satu keluarga hilang. Kasihan, kadang-kadang anaknya yang masih hidup anaknya. Kadang-kadang ayah, karena dia pergi mau beli makan, balik lagi semua keluarganya sudah habis. Kalau ada hal seperti itu, mereka betul sedih manusia, tapi maksud saya terima takdir Allah Ta'ala, itu yang kita bilang sama Allah Ta'ala.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di terakhir mungkin ada yang di sini bilang berarti Syekh saya harus tergantung sama Allah Ta'ala aja. Tidak boleh sama lain. Sebab-sebab itu tidak mungkin. Saya harus ini, harus itu. Imam Ghazali di sini, Imam itu siapa kasih contoh. Al-Buti rahimahullah. Bilang ayah saya kasih cerita ya. Kasih cerita. Apa itu ceritanya? Cerita bilang ada satu orang saleh mau lagi khalwah. Rizkinya Masya Allah luas, bagus, Alhamdulillah. Tapi pergi di masjid. Masuk masjid, salat. Di masjid, menginap, zikir, ibadah. Ya khalwah biasa seperti itu. Dia sudah kayak seperti usaha. Anaknya Masya Allah, Alhamdulillah, aman. Ya, dia pergi ke tempat lain, kampung lain. Datang masuk masjid, minta izin dari takmir masjid. Saya mau khalwah di sini berapa hari. Imam masjid bilang, ya boleh, silakan. Dia ikut salat sama imam tersebut ini berapa hari. Tapi selama 3 hari pertama dia tanya sama beliau atau setelah dia kenal sama beliau, kamu dari mana? Saya dari tempat fulan. Saya mau khalwah aja di sini. Oke. Terima. Tapi masih ragu. Hari pertama datang. Pak, kamu tinggal di sini, tapi rezeki kamu gimana caranya? Makan, minum, hidupmu. Dia bilang, Allah Ta'ala sudah atur rezeki saya. Tidak mau bilang sama dia, saya punya usaha, ntar anak saya datang. Bilang sama beliau, Allah Ta'ala atur hidup atau rezeki saya. Pergi. Hari yang kedua datang, Pak, kamu sekarang di masjid, ibadah, atau berapa hari sudah di masjid, makanan, minuman, kamu dari mana, bagaimana caranya? Bilang sama beliau itu, tenang, sudah Allah Ta'ala kasih rezeki saya. Hari yang ketiga juga bilang sama beliau, saya khawatir, kamu sudah 3 hari di sini, nggak ada makan, tidak ada sabab. Dan kita bilang sabab atau ikhtiar, pergi ke sana cari rezekimu. Bilang sama dia, tenang aja. Ini ada satu orang Yahudi di kampung ini kasih saya makan minum. Imam bilang sama beliau sekarang ya betul itu sekarang saya paham. Sudah cukup. Ya. Bilang sama beliau itu orang saleh bilang sama beliau saya harus qadha salat saya selama 4 hari atau 3 hari di tempat kamu. Ya kenapa? Saya tadi 3 kali bilang sama kamu, Allah Ta'ala yang kasih rezeki, kamu tidak terima. Tapi waktu saya bilang sama kamu, orang Yahudi, kamu terima. Berarti imanmu masih kurang. Itu mungkin dari cerita-cerita atau dari bicara ini, atau hikmah yang kita belajar hari ini, mungkin ada yang bilang berarti kita harus atas sejadah, ibadah aja. Enggak. Allah Ta'ala suruh saya, seperti saya contoh tadi kasih, suruh saya cari rezeki, bukan karena saya keluar rezeki saya sudah dapat 100%. Mungkin saya keluar tidak dapat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Ada berapa saudara, berapa teman, berapa itu. Mereka pergi kerja kemana-mana, tidak bisa. Taman dia pergi sama fulan, dari satu kampung, di satu mobil. Mereka pergi ke satu tempat kerja, fulan dapat, fulan tidak. Ini apa? Ini dari Allah. Jadi harus kita paham. Maksudnya apa? Mungkin kamu sudah melakukan atau cari sabab atau pakai sabab, tapi rezeki kamu belum datang karena Allah Taala tidak tulis atau tulis rezekimu yang tidak luas. Itu min duni sair al-ardailat makna mana min ta'alluq bila kalau kamu sudah pegang tali Allah Taala min duni sair al-ardh zaina la yastadi al-arad an at-ta'amul ma'aha. Itu sebab-sebab harus saya ikut. Bukan maksudnya sudah tinggal semuanya, enggak. Kamu ta'alluq apa itu bilang di tali Allah pegang tali Allah Ta'ala,
tapi juga sebab-sebab yang suruh kita cari rezeki, sebab-sebab yang saya cari dokter, sebab-sebab yang bilang ayo ngajarin anakmu biar belajar. Tidak mungkin taruh anakmu sampai bisa dapat ijazahnya, harus ada sebab. Sebabnya apa? Ayo pergi ke sekolah setiap hari, akhir tahun dapat. Tapi kamu bilang enggak, saya enggak mau masukin anak saya di sini. Terus aja nanti saya dapat ijazah. Enggak mungkin. Cari sebabnya. Sebabnya apa? Ayo daftar di sekolah, daftar di paket atau macamnya biar akhirnya bisa dapat. لا إله إلا الله ولكن المطلوب من العبد المملوك تجاه ربه الذي لا شريك له في ربوبية الملك أن يعلم يقينا أنه هو لا غيره مصدر كل فضل ما أعطى. Itu yang kita harus mengetahui, itu setiap karunia dari Allah Ta'ala. Caranya itu ada beberapa orang yang tadi bilang contohnya keluar cari rezeki, tapi rezekinya dari kerjaan tersebut. Fulan jual mungkin bilang gorengan. Tapi masya Allah dari gorengan itu mungkin bilang nasi goreng ya kan. Bisa bangun rumah, bisa itu, bisa urusannya hidupnya sampai bisa beli mobil. Tadi apa itu? Nasi goreng. Ada berapa orang buka nasi goreng. Kadang-kadang dekatnya itu fulan di sana, fulan di sini. Tapi tidak bisa dapat rezeki yang sesuai hidupnya aja. Tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli rumah, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Itu karena karunia Allah Ta'ala. Rezeki kamu dari Allah Ta'ala. Ini sebabnya perlu kita. Jadi kita jangan tinggal sebab. Bilang lihat Allah Ta'ala aja sampai tinggal sebab. Ja'alanallahu wa yakum min ahlil iman razaqanallahu dzalika innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Di terakhir itu di ayat ini Al-Imam Ibnu Athaillah kasih tahu apa? Ada berapa orang yang atau kayak jelasin dari ayat Al-Quran atau ambil bukti atau dalil dari ayat Al-Quran. Orang yang pikirannya seperti itu, apa itu? Dia tidak lihat Allah Ta'ala, lihat selainnya, itu orang yang buta mata hati. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Coba baca artinya Fathiyah. Arti ayat aja. Ya, sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa lihat, tidak bisa atur hidupnya. Itu yang kemarin kita belajar mata hati kapan bisa bersinar, bagaimana caranya, hakul basira, ainul basira, sampai akhir nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa yukrimana bi ataihi wa karamihi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.